beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Desa Sari beserta jajarannya, saya persilakan. Saya di sini sebagai wakil dari teman-teman yang sedang ber-KKN di Desa Langansari dari kampus STAI Al-Azhari Cianjur. Ada beberapa alasannya, ada keuntungannya. Pertama, tidak terikat waktu. Contoh, kalau bapak-bapak punya usaha sendiri, tidak bekerja di perusahaan atau dimanapun, bapak tidak terikat waktu. Kalau kita bekerja ke kantor atau kita kerja di usaha orang lain, kita terikat waktu, harus tepat waktu, harus mengerjakan apapun tepat waktu. Nah, kalau kita berwirausaha, berdagang, punya produk sendiri, berjualan, tidak terikat waktu. Bosnya kan kita sendiri, ya. Bosnya kita sendiri, penghasilan dikelola oleh kita sendiri, pembukuan kita sendiri yang mengelola. Jadi tidak terikat waktu, itu yang pertama. Memiliki kebebasan. Jadi misalnya tujuan ibu usahanya pengen usaha ini itu misalkan dodol ini varian rasanya pengen dodol duren, dodol sirsak mungkin, atau dodol yang original. Ada dodol apa lagi Bu? Dodol Garut. Dodol Anyas, asli mah dodol Anyas, ibu Anyas gitu. Nah, upami ibu kayak varian rasanya kieu bebas karena itu produk ibu sendiri, betul? Coba kalau di orang lain kita yang bekerja, apakah bisa seenaknya kita ieu mah produk teh dodol teh kayak rasa naon atuh, rasa lele misalnya. Oh, terbiasa dan eta produknya. Nah, kedua teh keuntungan Bu, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Tujuannya misal ada varian rasa, ada tujuan omsetnya berapa. Enak untuk berwirausaha itu Bu. Yang ketiga, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Jadi mau ibu mungkin tos usahanya maju, menjadi peluang juga Bu, bisa membantu tetangganya, membantu masyarakat Desa Langansari terutamanya. Ketika ibu sudah istilahnya usahanya sudah maju, melalui teknik digital marketing ini bisa memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat Desa Langansari. Yang keempat, mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar. Contoh, kalau ada orang yang buruh, misalkan buruh pabrik, itu nggak jadi identitas. Mungkin maksudnya begini Bang, ketika ada dua orang, yang satu buruh pabrik, yang satu misalkan pengusaha cimol, misalkan ya, contoh, atau Pak Ahen pengusaha jambu, misalkan ya, bentar Pak. Ketika orang-orang mengenal Bapak Ahen itu pasti identiknya dengan jambu kristal. Tapi kalau dengan misalkan ada Bapak A, misalkan Bapak A ini buruh pabrik, wes kayak buruh pabrik datang, begitu pasti enak ya. Tapi kalau Bapak Ahen, kayak bos jambu ini datang, enak kan? Jadi identitas Pak. Kalau kita berwirausaha itu jadi identitas juga, ada pengakuan dari masyarakat sekitar. Ya, itu salah satu keuntungan juga. Yang kelima, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Yang kelima ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Langansari yang seperti tadi Pak Kades katakan sumber daya manusianya SDM bisa mempunyai kemampuan dan potensi diri berwirausaha. Insya Allah mungkin seiring berjalannya waktu Desa Langansari menjadi desa yang ekonominya naik di Kecamatan Karangtengah, memiliki potensi desa yang lebih baik dari desa-desa lainnya di Karangtengah ini. Yang keenam, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Nah, kalau kita punya usaha sendiri, omset penjualannya untuk sendiri, kerugian keuntungannya sendiri. Tapi kalau kita bekerja di orang lain, kerugian bisa ditanggung semuanya. Keuntungan dibagi lagi karena bekerja dengan orang lain. Tapi kalau punya usaha sendiri, keuntungan kerugian sendiri, tapi lebih enak sendiri karena berwirausaha itu keuntungannya lebih besar. Nah, yang kedua dari agama kita sendiri, agama Islam. Punten sadayana agama Islamnya. Dari anjuran juga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berdagang. Katanya ibu bapak Nabi Muhammad itu menganjurkan kita untuk berdagang. Apa alasannya? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Ibnu Ahmad dari Mu'adz bin Jabal.
Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari agama kita juga sudah dianjurkan berdagang karena 90% pintu rezeki ada di berdagang. Dulu Nabi juga berdagang, Pak, Bu. Dulu Nabi berdagang, sahabat juga berdagang. Karena apa? Karena 90% pintu rezeki ada berdagang. 10% naon atuh? Aya nu terang? Jadi 10% nanti menurut yang saya pahami seperti usaha-usaha yang non berdagang, PNS, kantoran, ya biasa di nama ya para karyawan itu 10%-nya ada di mereka pintu rezekinya. Kalau berdagang 90% mendapatkan pintu rezeki itu dari keterangan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang langsung masuk ke materi selanjutnya, yakni kenapa harus digital. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu sebetulnya apa sih digital itu. Digital itu apa sih? Banyak sering mendengar tapi mungkin belum tahu artinya. Digital apapun yang berada di internet, gadget berbentuk elektronik itu dinamakan digital. Sekarang zaman ini semuanya sudah serba digital, elektronik. Coba mau makan ada GrabFood, pengen lumpia basah, pengen apa, pasti tekan GrabFood. Di sana kebetulan saya orang Sindakasih, Pak, Bu. Di sana banyak sekali para driver ojek online di warung, di ruko-ruko sudah stay di HP-nya, siap-siap menerima orderan teh dari ada tukang ayam bakar, ada tukang nasi goreng, pokoknya pedagang pinggiran jalan itu ramai dengan orderan GrabFood. Yang pembelinya siapa? Ya orang-orang perumahan. Di sana kalau di saya ya pengalaman pribadi, orang-orang perumahan pengen makan tuh mereka nggak naik motor ke sana panas-panasan ngantri, enggak. Sekarang mah lewat HP tinggal pesen sih, datang assalamualaikum GrabFood gitu kan. Ada sekarang sudah gitu, Pak. Tidak bisa menolak, tidak bisa melawan arus teknologi zaman sekarang. Itu harus kita semua harus mengikuti arus perkembangan zaman. Susah untuk melawan perkembangan zaman ini. Sekarang mau pesan baju, buka Shopee, Lazada, gratis ongkir, dilihat, dipilih-pilih. Kamu ibu-ibunya, ibu-ibu yang belanja online suka, apalagi lihat di Facebook nongol ada baju yang warna-warni, gamis, kerudung, bergo, hijab. Aduh, belanja. Tunggu nama Haji Suami dari saya-nya. Curhat. Asa tetapi curhat Pak RT. Dengan santai terlalu. Nah, itulah tadi pengertian digitalnya, Bapak Ibu sekalian. Itu digital adalah arus perkembangan zaman kita saat ini. Jadi kita harus mengikuti zaman. Walaupun umur kita tidak milenial, umur kita tidak lagi muda, tapi tetap teknologi dan perkembangan zaman harus diikuti supaya kita bisa beradaptasi atau menyesuaikan perubahan zaman. Begitu. Nah, tadi pertanyaan kenapa digital? Kenapa produk kita atau ibu-ibu mungkin di sini yang punya produk dagangan di Desa Sari, kenapa harus memilih digital atau mencoba juga penjualan berbasis digital ini? Kenapa? Pertama, semua orang ada di internet. Zaman sekarang semua orang ada di internet, Pak. Bisa dilihat kalau ada kasus, misalnya contohnya kasus apapun, kerumunan, kasus apapun, sekali diupload langsung menyebar. Satu orang yang upload yang menerima ratusan ribuan bahkan ratusan ribu atau jutaan orang langsung menerima informasi tersebut. Itulah yang dinamakan digital. Itulah alasannya kenapa harus kita berpindah ke digital, karena semua orang ada di internet. Yang pertama itu alasannya. Yang kedua, bisa menjangkau banyak orang. Tadi ketika kita satu kali promosi, baik itu di Facebook, Instagram, atau website, bisa menjangkau banyak orang, Pak. Ruang lingkupnya bukan hanya satu orang, dua orang, atau keluarga saja, tapi langsung sedesa Sari pun promosi. Ketika kita promosi di internet bisa tahu, Pak. Potensi untuk viralnya pengetahui produk Bapak Ibu itu sangat besar jika diposting di internet, Pak. Maka manfaatnya bila kita mencoba penjualan digital bisa menjangkau banyak orang.
Itu yang salah satu manfaatnya. Nah, lalu kita bandingkan perbedaannya Pak. Kalau sekarang juga masih sebetulnya ada warung kelontongan gini, warung di kita masih banyak ya. Sebelum ada online mungkin kita belanja misalkan punten, beser permen, 1.000 gitu. Nah sekarang setelah ada online, sebetulnya pembayaran itu bisa digital. Sekarang itu ada namanya dompet digital. Salah satu contoh aplikasinya ada Dana sama Oppo. Mungkin bapak-bapak pernah dengar atau ibu-ibu pernah dengar tentang Dana dan Oppo. Itu adalah dompet digital. Bagaimana cara kerjanya? Ketika kita jajan membeli sesuatu, cukup di scan Pak, di warung itu suka ada barcode. Kalau di Cianjur kota, di sana sudah sebagian pedagang, penjual, terutama resto itu yang paling utama, resto atau pedagang-pedagang juga yang baru sekarang sudah menggunakan barcode. Barcode itu mau di-searching dulu. Barcode. Sambung wifi dulu. Udah terus. Ya. Jadi di warung itu ada barcode, nanti di scan sama HP. Kalau tinggal diisi oleh saldo HP kita itu ada aplikasi Dana dan Oppo dan juga ada saldonya, saldo uangnya, layaknya rekening di bank. Namun ini berbentuk dompet digital untuk mempraktiskan transaksi. Di scan langsung masuk ke dompet digital warungnya. Nah ini contoh barcode yang seperti ini Pak, Bu. Nanti kita punya HP, di scan ke sini, uang yang ada di HP kita, dompet digital langsung transfer bila kita men-scan barcode ini. Itu perkembangan teknologi zaman sekarang. Jadi mudah transaksi, apalagi pemerintah memang menganjurkannya transaksi tanpa non tunai. Non tunai itu uang, maksudnya tanpa langsung bersentuhan langsung uang ke uang. Jadi lebih praktis, lebih efisien, dan juga mengikuti protokol kesehatan. Itu setahu saya yang dianjurkan pemerintah. Nah itu salah satu perkembangan zaman yang ada sekarang, bisa bertransaksi dengan dompet digital. Selanjutnya lebih hemat biaya pemasaran. Kenapa begitu? Lanjut juga. Sebelum ada online atau ada digital, kita harus bayar sewa toko. Misalkan yang ingin berwirausaha, pertama kali yang harus dilakukan pasti mencari toko atau tempat untuk kita berjualan. Harus ada bayar sewa. Kalau di toko bayar sewa toko, cetak brosur, pasang iklan, koran atau TV, bayar jasa loto. Itu semua biaya besar, pasti biaya besar. Tapi setelah ada online, cuman kuota internet, betul tidak? Iya. Cukup ibu beli paket data internet, HP atau laptop ibu terhubung ke internet, ibu sudah bisa berjualan di dunia internet. Hanya itu Bu modalnya. Dan yang kedua terutama keterampilan berjualan, itu modal keduanya. Cuman ada dua modal, harusnya di sini ada keterampilan. Kuota internet sama keterampilan. Misalkan ibu di rumah ada apa? Contoh sekarang tuh ada produk-produk, saya ambil lagi itulah basreng Yujibal. Kemarin kita ngasih varian rasa, ada rasa sambal daun jeruk supaya menarik pelanggan. Nah misalnya basreng Yujibal sudah dikemas itu bagus, sudah diberi kemasan pouch, dikasih merek, dikasih nama, kita posting foto dengan bagus, ada kuota, postingkan misalkan di Facebook, ibu-ibu misalkan masuk ke grup Facebook apa? Arisan, contoh. Atau grup rumpi, grup gosip. Grup pula atau grup bapak-bapak mah ya nomor bola, misalkan nonton bola. Biasa masuk grup itu Bu, terus seling-selingan promosi. Assalamualaikum sadayana abdi jualan basreng Yujibal varian rasana ieu, varian rasana kieu. Pasti lama-kelamaan sok aya Bu anu tertarik Bu. Misalkan anu bapak-bapak di grup nonton bola, aduh enakeun nonton bola sambil nyemil basreng cenah. Enak dipeser kan akhirnya mah. Itu salah satu contoh promosinya. Nah, keuntungan di internet juga tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Jadi prosesnya itu kita berjualan, misalkan ibu punya baju, mau jualan baju ini,
baju misalkan ini ilustrasinya Bu. Ibu mau jualan baju, terus posting di internet, ada yang pesan dikirim, lalu diterima uangnya, dikirim ke bapak pembelinya, diterima uangnya di sini. Nanti uangnya bisa ditarik, mau rekening, mau tali dana atau apa, nanti bisa dicairkan di ATM. Gitu penjualan online. Jadi tidak harus ada apa ya istilahnya kalau langsung mah, kalau mau yang toko, kalau ada yang beli mungkin harus pakai biaya kita sendiri, misalkan sewa pick up atau apa yang pasokan besar. Kalau di online mah cukup gini doang Bu. Kalau ibu misalkan berjualannya sudah di uang lingkupnya besar se-Indonesia, misalkan ada yang pesan dari kota Bandung, dari Bogor, nanti ibu tinggal menggunakan jasa ekspedisi, namanya jasa pengantaran barang seperti JNE, JNT, ya JNT, apalagi Antaraja sekarang banyak. Saking lakunya penjualan online, jasa-jasa pengiriman online pun banyak sekali Pak Bu sekarang. Itu bukti bahwa penjualan online benar-benar menghasilkan bagi para penjualnya. Makanya perkembangan pengiriman barangnya pun perusahaannya berlomba-lomba sekarang Bu, membuat jasa pengiriman barang karena banyaknya orang yang belanja online. Saya tidak menambahkan data penjualan online. Boleh lanjut? Nah, ini salah satu contohnya seperti ini Bu. Misalkan ibu punya produk makanan, lebih menarik, akan lebih terlihat indah ketika produk ibu kemasannya seperti ini Bu. Kalau mau dijual di online, ada tekniknya. Tekniknya ini namanya teknik branding atau kemasan namanya. Branding kemasan ini memberikan label, memberikan nama, terutama memberikan hal-hal yang menarik, dan terutama kemasannya yang menarik juga. Kalau keripik ini pouch seperti basreng, kalau dodol mungkin bisa dus gitu. Itu tuh salah satu teknik supaya menarik perhatian pembeli. Nanti si pembeli itu bisa menjadi istilahnya pelanggan loyal, pelanggan setia. Kenapa? Karena di pikirannya itu kalau mau beli dodol, pilih dodol Onyas we. Kenapa? Pertama enak, kedua kemasannya menarik, teringat-ingat kemasan nanti. Ada namanya, ada ciri khas Langansarinya. Jadi mungkin ada orang-orang yang berkunjung ke desa Langansari bingung cari oleh-oleh, ada basreng Pak Yujibal, ada juga dodol Onyas. Itu mungkin jadi ciri khas, dan salah satunya kemasan seperti ini. Nah, yang jualan baju mungkin bisa difoto, teknik fotonya gini. Barangkali di sini ada yang berminat jualan baju, bisa teknik fotonya seperti ini yang menarik. Boleh mungkin ibu-ibu, bapak-bapak gaduh murang kali anu kasep, garulis. Jadi kan endorse istilah nama. Jadi tong nyewa ke artis, tong nyewa ke sana cita-cita Raffi Ahmad dan kita Inul Daratista, tong mahal biayana, atau saya memanfaatkan yang ada di desa. Barangkali ada artis desa, boleh artis desa di endorse. Ada tokoh masyarakat di desa yang punya followers banyak, misalkan Bapak Ahen, followers banyak, Bapak mungkin dipromosikan di foto, dia misalkan menarik kasep. Nah, itu salah satu teknik Pak, teknik penjualan seperti ini. Boleh lanjut. Nah, ini ibu-ibu resep gamis misalkan, bisa fotonya teknik seperti ini, tapi ini terlalu wow, tapi ya terlalu. Cuman ini sebagai contoh untuk berjualan baju itu seperti ini, foto-fotonya boleh supaya menarik. Di foto saja siapa yang mungkin pas sebagai modelnya, pakai baju, foto, screen, posting di Facebook, di Instagram, atau nanti saya ajarkan mendaftar di Lazada dan Shopee seller, nanti bisa berjualan di Shopee, di Lazada. Ibu jualan baju, posting di sana, klik share, kasih harga, kasih alamat, kasih label, maksudnya kasih merek, sama kasih merek, posting di Lazada, udah di situ sudah ada produk ibu, sudah terpampang di Lazada, di Shopee, bisa dilihat ribuan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang Indonesia yang berkunjung ke Shopee bisa melihat produk ibu. Nah, apa yang harus saya persiapkan untuk mengawal langkah pertama di marketing ini, digital marketing ini? Lanjut. Pertama, tentu saja siapkan akun sosial media, Pak Bu.
upami bapak ibu misalkan teuningan misalkan atau tidak sesuai dengan kapasitas, tidak bisa mengoperasikan atau menjalankan akun sosial media, bisa dibantu sama anaknya Bu, sama anaknya atau sama tetangganya mungkin bisa. Yang penting saling membantu, nanti saling menguntungkan. Siapkan akun sosial media, contoh yang paling populer saja dulu Facebook dan Instagram, itu yang paling populer saat ini. Kalau Twitter mungkin lebih susah lagi, cukup 2 saja, Facebook dan Instagram. Nanti Ibu minta dibuatkan, atau nanti saya juga sedikit kalau waktunya cukup bisa memberikan tutorial pendaftaran Facebook dan Instagram. Tapi yang paling utamanya, kalau Ibu sudah punya Facebook, alhamdulillah, sudah punya Instagram, alhamdulillah, tinggal Ibu promosi, posting produk Ibu, mencoba penjualan online, mencoba digital marketing, seperti itu Bu. Mungkin ibu-ibu iya kan update status Bu, update status Masak 2 menit. masak. Nah, Sampai ganti bambu. kenapa harus memilih Facebook? Misal tadi ya, Facebook adalah target pasar utama di Indonesia. Hampir setiap orang, setiap kepala keluarga di Indonesia pasti punya akun Facebook ya. Sekarang mah mungkin ya, ini mah tanda kutipnya sepertinya mustahil orang tidak punya akun Facebooknya. Bahkan orang anu karek keluar langsung dibuatkan akun Facebook. Orang tua nanti sanes diadanan Pak, langsung di akun Facebook pasti alhamdulillah anak pertama gitu kan. Itu diadanan. Aneh kan. Nah, jadi alasannya kenapa harus membuat akun Facebook? Facebook adalah target pasar utama. Facebook adalah aplikasi yang digunakan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama kenapa Ibu harus berjualan di Facebook. Lanjut. Lalu dengan ada di Facebook dan Instagram, satu, Anda lebih mudah ditemukan orang. Produk yang Ibu posting lebih mudah ditemukan orang, lebih terpercaya. Orang Indonesia lebih suka belanja langsung di Facebook dan Instagram. Contoh, misalkan Ibu lagi main Facebookan atau Bapak Facebookan, suka ada tuh muncul iklan, tiba-tiba iklan, alat-alat perkakas juga suka ada sekarang, alat-alat bangunan. Wah, misalkan ayo buka bangun, resep di Esco, bisa dipeser dengan online. Ayo ibu-ibu mah, lu yang kerudung meni lucu, nama motifna, bunga-bunga, warna-warni. Kayak kasuarina akal yang serius gitu mah langsung sok aja di Facebook sekarang di beranda suka ada iklannya itu iklan dari bisa jadi Shopee, Lazada atau iklan dari mana saja yang memasang iklan di Facebook suka ada di situ sekarang. Yang keempat, berpotensi viral seperti Odading Mang Oleh. Tahu pernah ada yang dengar Odading Mang Oleh? Kenapa Odading Mang Oleh viral? Anjing. Aduh, Asli gara-gara eta. Wah, iya betul. Yang pertama memang karena konten menghibur, tapi kita tidak bisa menutup mata itu semua disebarkan lewat internet atau digital. Da upami saja nami nanti saya Mang Oleh anu ieu nya anu gogorowokan, mun eta gogorowokan tanpa ada yang merekam dan mau viralnya. Tapi direkam, diposting di internet. Di Facebook, di Instagram nyebar orang-orang wah ya lucu senang terima oleh aneh nanti saking yang kelucuan itu teh membawa berkah ke penjual odading. Jadi odading Mang Oleh teh kemarin tuh pas viral antri padahal rasa odading gitu-gitu kene. Nah, ada branding jadi masyarakat teh wah ya mah karena odading keur viral yang giringan eksis dan datang ke tukang odading teh sanes di imah foto skrek dia dokter viral ayana teh gitu. Nah itulah keuntungan kita berjualan di internet berpotensi viral seperti Odading Mang Oleh dan lebih banyak dikenal orang. Itu salah satunya Bu. Yang terakhir mudah dan efisien. Mudah jadi gampang, tinggal modal ketik kuota internet, tinggal laptop atau HP, tinggal modal foto sudah bisa memposting. Lanjut.
Nah, tadi kita berjualan di Facebook dan Instagram. Selanjutnya ada toko di marketplace. Apa itu marketplace? Ya, tadi teh marketplace teh Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, anu aya dina TV nu iklan-iklan wae. Namina teh eta teh marketplace. Marketplace teh tempat pasarnya penjualan online lah, pasarnya. Jadi itu teh seperti wadah atau pasar, seperti Jebron, istilah nama Jebron tapi di dunia internet ya. Jebron atau pasir hayam di dunia internet namanya teh Lazada, Shopee, Tokopedia. Nah itu. Nah ini yang ini Bukalapak. Lanjut lagi. Sekarang kita menggali juga apa itu keuntungan berjualan di marketplace tadi, di pasar online tadi. Yang pertama, lebih mudah memulai marketplace, memungkinkan Anda memulai bisnis online kapan saja. Bisa kapan saja. Coba ke pasar mah harus direncanakan dulu harinya hari apa, harus butuh pegawai, karyawan buat ngangkutan barang. Kalau ke pasar Jebron misalkan kita jualan baju, jualan tahu, jualan pasreka, jualan dodol, pasti harus persiapan dulu. Ada ongkosnya, ada nyuruh orang mungkin angkut-angkut barang. Itu di pasar nyata, tapi di pasar online bebas, biaya tersebut lebih memungkinkan Anda mulai bisnis online kapan saja, di mana saja. Dari jam 12 malam Bapak masih mulai bisa langsung, tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu dan tempat Pak, istilahnya Pak. Hanya perlu modal minimal. Selain modal di marketplace tidak dikenakan biaya, jadi gratis Pak. Gratis berjualan online itu, tinggal modal kita saja, modal kuota internet sama keterampilan berjualan kita, itu modalnya Pak. Sistem telah tersedia, jadi kalau di pasar mah kita ke pasar, sistemnya harus menuruti apa yang ada di pasar. Misalkan basreng harganya 10.000, harus mengikuti pasar 10.000 misalkan. Aturannya harus ada uang iuran keamanan, harus kita mengikuti uang iuran keamanan. Ada biaya apa harus mengikuti, itu yang sistem di pasar. Tapi di marketplace sistemnya telah tersedia, lebih hemat, lebih gampang, untuk nama-nama lebih gampang. Tinggal posting, tinggal butuh data diri kita seperti KTP, nomor rekening, foto diri kita, foto produk, itu prosedurnya Pak. Jadi bukan biaya ada keamanan. Mungkin di marketplace juga ada pajak gitu Pak, pajak bagi pemerintah sih. Karena kita berjualan di sini, ini yang pasar online ini dikenakan pajak sama pemerintah, otomatis kita pun akan dipotong beberapa persen sedikit saja dari penjualan kita untuk pajak ke negara, seperti itu. Lalu ada pasar juga sudah terbentuk, sudah banyak orang berjualan di marketplace. Tidak perlu strategi marketing bila berjualan di marketplace nih. Maksudnya gini, kalau di Facebook kan kita harus punya istilahnya seni berbicara, seni merayu, seni menghipnotis orang-orang supaya membeli produk kita. Itu harus dibutuhkan di Facebook dan Instagram. Tapi di marketplace cukup informasi saja, informasi dodolnya, foto yang menarik, alamat di mana, nomor HP, nomor akun sosial media, posting. Sistem yang bekerja adalah sistem dari marketplace sendiri. Jadi mereka yang menyesuaikan, misalkan yang jualan basreng kumpulkan sama yang basreng aja. Di sini tuh misalkan Bapak jualan basreng Yujibal, boleh nanti dulu. Nah seperti ini contohnya. Ini keripik pisang ini mah contohnya. Jadi kalau kita mencari di sana, pencarian beli keripik pisang, di sini muncul orang-orang yang berjualan keripik pisang semuanya muncul. Tinggal pilih-pilih mana yang paling dekat, daerahnya misalkan pengen keripik Talus atau keripik Talus Bogor. Kita lihat keripik Talus Bogor, ada yang paling dekat, otomatis ongkirnya juga murah yang paling dekat mah. Tapi ini strategi pemasarannya gini, jadi ini mah istilahnya minimarket tapi berbentuk online. Kayak etalase kan, cuma berbentuk gambar etalase toko Pak Bu. Tapi ini di online, kita tinggal beli, belanja online, klik, pesan, bayar, datang barang gitu di penjualan online ini. Nah ini contohnya seperti ini Bu. Kalau Ibu sudah memposting produk barang di Bukalapak seperti ini, penampakannya ada harga 15.000, keterangan apa ini keripik kentang udang misalkan. Ini orang-orang nanti kalau beli sekarang berapa jumlahnya, mau 1, 2, 3, 4, 5, di sini bisa diatur jumlahnya atau tambah dulu ke keranjang.
Misalkan tambah lagi ke keranjang satu, cari lagi yang lain, tambah lagi apa, cari lagi masukkan dulu keranjang. Nah sama, sistemnya tidak jauh beda dengan Indomaret dan Alfamart, cuman metodenya online. Jadi digital itu sistem dan mekanismenya seperti ini Pak Bu. Nah ini salah satu berjual di marketplace deh. Langkah awalnya pertama membuat akun Shopee atau Lazada atau Bukalapak atau apalagi Tokopedia. Membuat akun dulu, nanti membuka toko. Di sana ada tersedia fitur membuka toko. Jadi namanya tokona beli toko usaha. Misalkan toko Abu Salma. Ya, toko Abu Salma. Toko Abu Salma. Lalu dijualan apa? Pakaian. Oh, pakaian. Pertama mantap Pak pakaian. Sekarang ini Toko Abu Salma menjual pakaian misalkan. Pakaiannya macam-macam diposting. Di fotonya modelnya bagus. Mantap menarik. Teh kana mata teh enakeun gitu tinggalna membuka toko Abu Salma terus mengunggah produk. Nah, langkah-langkahnya seperti itu, Pak. Nah, strategi cermat. Oh, ada strategi cermat untuk jualan di Shopee dan Marketplace atau di Tokopedia yang apa? Jadi di Shopee itu Pak, sebagai informasi kepada hadirin sekalian di sini, ketika bapak-bapak berjualan di Shopee atau Lazada yang tadi seperti Bapak Abu Salma, di Shopee juga suka ada ya, tapi tidak selalu ada. Suka ada menyediakan fitur gratis ongkir dengan minimal belanja mulai dari nol, mulai dari berapa. Di situ itu menarik istilahnya menarik hati pembeli supaya membeli produk Bapak. Misalkan Bapak dapat fitur gratis ongkir. Waduh, enak kan belanja pakaian di toko Abu Salma gratis ongkir. Nyoba teh mareset katanya. Mareset itulah keuntungan, salah satu keuntungan Pak. Enak kan gratis ongkir menjadi salah satu daya tarik terbesar bagi para pembeli. Jadi daya tariknya itu sangat tinggi kalau ketika kita sudah melihat produk ditambah lagi gratis ongkir. Wah, jadi daya tarik. Apabila pembeli menggunakan voucher gratis ongkir, Anda tidak perlu membayar ongkos kirim kepada jasa ekspedisi. Jadi gratis ongkir menjadi daya tarik bagi pembeli. Nah, contohnya gini, contoh perbanyak produk Nanti di etalase toko Bapak bisa foto-foto sepatu kayak gini. Misalkan kalau jualan sepatu, atau baju bisa dipoto-foto nanti rapi. Dan juga itu sistemnya yang merapikan sendiri. Yang Bapak atau Ibu lakukan hanya memposting saja, nanti pihak Shopee, pihak Lazada, pihak Bukalapak yang merapikan etalasenya. Jadi Bapak tinggal memposting saja. Lalu selanjutnya perbanyak jumlah follower. Jadi di Shopee itu Pak, kalau Bapak itu sudah sering dibeli sama orang-orang, Bapak itu sudah menjadi langganan bagi orang-orang, otomatis orang-orang teh memfollow, mengikuti toko Bapak. Jadi toko Bapak itu kayak Instagram atau Facebook yang ada followersnya. Wah ini mas, misalkan toko Abu Salma sudah terpercaya, gratis ongkir, kualitas barangnya bagus-bagus, di follow. Ketika jumlah follower banyak, toko Bapak selalu menjadi toko nomor 1 nanti di pencarian. Misalkan pakaian gamis, misalkan menjual gamis, nanti toko Bapak yang pertama di urutan pertama kalau followersnya banyak. Gitu Pak sistem kerjanya di Shopee ini, kalau di Shopee. Tapi rata-rata di lain juga gitu. Ikuti program khusus dari Shopee, misalkan menyediakan program khusus untuk penjual. Salah satunya adalah flash sale. Maksud dari flash sale itu barang Bapak nanti ketika Bapak mau menjual pakai diskon, ikuti flash sale ini. Kenapa? Misalkan harga asli Bapak itu baju itu 50.000, saya kasih diskon misalkan 5% atau berapa persen, langsung diposting di fitur flash sale itu. Karena flash sale dicari sama orang. Jadi flash sale tempat di mana barang-barang yang ada di Shopee itu sedang mengadakan diskon. Jadi yang diskon itu ada di fitur flash sale. Nah, barang Bapak masuk ke situ, orang-orang pada nyari. Orang-orang bisa pada nyari yang barang-barang yang diskon. Nah, salah satu fiturnya namanya flash sale atau penjualan cepat namanya. Jadi dijual cepat. Kenapa dijual cepat? Karena diskon. Nanti besok beda di harganya. So gitu kan? Beda lagi harganya nanti Mas Anen Mas. Pak, ada di mana diskon?
beli. Bagus. Sedekah itu apa? Lanjut. Nah, contohnya seperti ini yang tadi etalase buat kerudung, bergo yang menarik, yang polos ini ya, ibu-ibu mungkin yang suka belanja kerudung, nanti penampakannya seperti ini kalau ibu-ibu berjualan, misalkan produk ibu itu seperti ini, tapi foto nama terkedah kiwai, dan iya mah, ya guys sebetulnya mah orang-orang teh mengambil gambar di internet di Google, posting video sebetulnya mah, tapi ibu mah yang asli, yang foto ibu biasa, badai ibunya lihat di foto bukan anak-anak, trik, pasti kan dia biasa, atau mah lebih ibu berkenannya yang mana boleh, yang penting mah ibu berusaha yang penting mah ibu sudah memposting produk di sini, nanti keuntungannya orang-orang bisa melihat produk ibu, itu yang paling pentingnya. Tapi yang bila pengen untuk lebih tertarik, untuk lebih memberikan daya jual, nilai ke produk, memang foto-fotonya harus seperti ini. Ada istilahnya mah good looking gitu, teteh-tetehnya cantik. Andir lah, emang andir. Ya. Ini menjadi daya tarik dan juga daya nilai kepada produk ibu jika ibu memposting produk ibu modelnya nu garulis, nu garankep, nu carakep, nu viral atau artis, nah bisa jadi daya nilai juga, itu salah satunya. Boleh lanjut. Nah, tadi yang pertama kita sudah menjelaskan tentang Facebook, Instagram, lalu juga Shopee, Lazada, namanya marketplace. Selanjutnya cara ketiga digital marketing atau penjualan online, ada namanya website. Apa itu website? Website itu sama seperti toko, tapi toko ini berada langsung di platform Google atau di internet pencarian utama di Google. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal apa itu Google-nya. Google tempat searching naon di Google. Nah, di Google ini ada yang namanya website. Website ini sama fungsinya seperti toko online. Website ini karena sama seperti toko online, alasannya ketika kita memilih website untuk media penjualan kita, maka meningkatkan kepercayaan di branding name. Misalkan warungedun.com, boleh di searching. Itu saya kemarin alhamdulillah telah membuat website. Saya istilah nama karya kecil sih Pak Bu, karya kecil supaya istilahnya mah mengedukasi, menjelaskan kepada bapak-bapak ibu sekalian bahwa kita semua bisa berjualan di Google, melalui website. Maka saya buatkan khusus untuk masyarakat Desa Langansari. Saya buatkan website mudah sekali, mudah karena fitur gratis. Jadi bukan profesional seperti Shopee yang bisa banyak desainnya itu. Ini mah karena ruang lingkup desa Langansari, saya desain sesimpel mungkin. Nama websitenya website Warung Edun. Nah, jadi kalau Bapak juga berminat membuat website sendiri, nanti ada gini nama alamatnya, misalkan warungedun.com atau tadi Bapak agusalman.com .id biasa .com.id bade apa deh biasa sambil menunggu websitenya. Kedua, keuntungannya menjaring lebih banyak customer atau pelanggan. Jadi mau pakai kayak website mah Bapak kudu mengarahkan di anak Shopee Lazada itu karena kita sudah punya website sendiri. Bapak misalkan hoyong ningali pakaian ada di toko Abu Salman, maka kunjungi website pribadi Abdi. Ku Abdi dikirim linkna, desain linkna, klik masuk langsung toko agusalman.com. Nah, iya Warung Edun Pak, website anu didamel ku Abdi sareng rancangan kamari, produknya sampai 6 sekali. Iya, sampingnya minimize saja. Jadi kapotong.
Nah ini salah satu penampakannya Pak. Ini dodol manis Ibu Onyas bisa saya posting. Nanti ini bisa nanti sama Karang Taruna disosialisasikan, disebarkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di sini. Pak, Bu, nanti mah upami badai mesehan naon teh tong waka lumpat ka Facebook, tong waka lumpat ka Instagram, tong waka membuka Shopee, Lazada, Tokopedia, coba tinggal geula website Desa Langansari Warung Edun, aya naon wae di dieu teh. Ya, mungkin mah upami bapak-bapak ibu-ibu terus posting produknya di dieu, terus diposting, coba kemana jadi rame teh. Jadi rame kan? Jadi tiasa ditiakan. Tahu ya, tahu pabrik tahu paling dia. Ibu Aisyah gitu, Aisyah kalau aja. Kemarin dipoto kan langsung foto masukkan ke dia tahu mantap pabrik tulis nanti. Dia tahu mantap Haji Aisyah harganya bukan tak cari konfirmasi tapi dikasih harga 10.000 misalkan. Nanti tinggal dipilihan iya kerajinan alat rumah tangga dari ale-ale plastik ale-ale Pak Bambang yang diposting kamari itu biasa iya diposting kuabdi dia kumpul sadana aya piring aya keranjang pakaian aya tas dina plastik ale-ale Pak kreatif sekali di sini. Harganya bermacam-macam, cuma diposting juga 10.000 untuk piringnya. Nanti harganya ada macam-macam. Tulisannya di sini beda, di sini pre-order, di sini mah ada stok. Jadi maksudnya, upami bapak-bapak pesen tahu, stok nanti aya wae. Upami ieu mah harus diorder dulu sebelumnya karena harus dibuat. Misalkan 3 hari sebelumnya pesan, Bu, bapak-bapak abdi aya acara hajatan atau acara istighosah hoyong ngangge piring tina kerajinan ale-ale misalkan 3 hari sebelumnya harus diberitahu ke Pak Bambang karena Pak Bambang harus mempersiapkan dulu. Nah, khusus untuk ini kerajinan untuk apapun di sini ibu-ibu punya kerajinan dari rotan, dari apapun, dari hasil pertanian hasil bumi asli Desa Langansari, maka diposting di website ini. Tinggal ditinggalkan ya. Jadi nanti mungkin harapan saya, harapan besar ini teh istilah nama sakamari sebagai kades mah kenang-kenangan gitu Pak, kenang-kenangan di abdi sadaya rencana sadayana hasil kuliah kerja nyata, kenang-kenangannya sanes materi, sanes anu wow gitu nya, cuman karya biasa kayak karya dia, insya Allah abdi diharapkan didoakan jadi manfaat kanggo masyarakat Desa Langansari. Dan insya Allah rencananya ini website rencana awalnya akan dihibahkan, akan diserahkan ke Karang Taruna. Karena apa? Karena Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan. Otomatis kepemudaan harus aktif, proaktif di masyarakat. Nah, menurut saya, menurut kami juga mereka lah yang bisa mengelola website ini. Contohnya bisa jadi nanti bapak-bapak nanti untuk saat ini sebelum kami ada beberapa hari lagi mungkin 1 mingguan lagi ya bisa memberikan informasi produknya ke saya nanti sama kami sama tim mahasiswa dimasukkan ke sini dimasukkan ke website ini dipromosikan nanti diposting foto-fotonya boleh nanti ibu memberikan informasinya ada teleponan di sini contoh tong yang tahu yang lain yang dulu Wajib kan atau kasih malah wajib. Ya, kasih saja Pak informasinya nanti kita posting. Nah ini dodol aja yang kemarin yang produk pertama kami ini contoh seperti ini. Betul. Dodol manis Ibu Onyas. Di mana alamatnya? Kampung Cenggalang, Desa Langansari, Kabupaten Cianjur. Ini Instagramnya Instagram Warung Edun sebetulnya. Jadi di Instagram Warung Edun juga kita membuat Instagram dan Facebook namanya Warung Edun sama buat Desa Langansari juga. Nanti ada foto-fotonya. Nah bisa di sini dicek. Nanti barangkali Ibu Onyas nanti kita minta nomor HP-nya. Misalkan ada yang mau beli dodol dari sana rumahnya jauh. Duh capek sekarang lagi di mah naik motor mah. Nanti saya kasih di sini nomor HP Ibu Onyasnya pengen di order. Kumaha cara pengantarannya misalkan Ibu Onyasnya alin kemarin sudah berdiskusi. Ayah Pak Birin oke. Kemarin Pak izin saling kemarin sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Karang Taruna Pak Misbahudin beserta jajarannya.
Katanya Karang Taruna juga pengen berpartisipasi, ikut andil katanya, ikut sumbangsi untuk memajukan website ini. Bagaimana caranya? Mereka menyediakan ojek Karang Taruna katanya. Jadi nanti nomornya di sini ada 2 nomor. Nomor pertama nomor Ibu Onyasnya yang penjual, yang kedua nomor ojek. Jadi nanti ketika ingin membeli tapi hoream, misalkan hoream kesananya boleh mengantarkan produknya melalui jasa ojek dari Karang Taruna begitu. Jadi istilah nama benar-benar website ini dijalankan oleh elemen-elemen masyarakat Desa Langgeng Sari. Sadayana ikut andil gitu, ikut bagus. Atau mungkin ada tadi bapak siapa yang pengen ojek, boleh ke Karang Taruna diobrolkan lah, dinegosiasikan. Misalkan abdi tukang ojek gitu, misalkan asli hoyong pembantasan website dia barangkali misalkan bang sendirinya apa ini hilang. izin minum dulu. Silakan. Saya tahu Anda capek. Maka ya itu ada hidangan, sebetulnya mah ini mah santai ya Pak Bu. Karena sepajangan ya sana Ya sepajangan, jadi belajar sambil bermain. Tapi memang belajar sambil makan boleh, santai aja. Oh, bangkrut, ternyata bangkrut. Tahu semua di bawah kalinya tuh. Tahu semua. Ya, selanjutnya ada tips praktis. Nah, ini tips praktis berjualan di website tadi. Abdi dikasih ilmu, dikasih inovasi, bagaimana caranya berjualan yang menarik hati pelanggan, hati pembeli. Salah satunya dengan dipoto bagus, kemasannya bagus di sana Pak. Yang contohnya yang itu, yang pameran di situ tuh salah satu contohnya ini. Kami kemarin di Pak Bambang ada lapangan futsal mencoba memfoto, ternyata bagus juga kalau diposting. Nah ini menarik hati pelanggan Pak, menarik hati pembeli. Jika Bapak teknik penjualannya berfoto produk Bapak itu seperti ini, maka bagus Pak, bakal menarik istilahnya mah hati pelanggan. Ganti apa lagi banyak. Nah ini salah satu contohnya Pak, kalau di yang orang lain lakukan, misalkan dia berjualan kayak Hot Wheels yang di Alfamart, mobil-mobilan, target pasar dia itu anak-anak, pengen menjual ke anak-anak, tapi tetap di postingnya itu di website misalkan gini, di foto produknya gini. Atau ada juga orang dewasa sekarang Bapak kayak Ariel Noah, kayak vokalis band suka mengkoleksi seperti ini Pak, mainan-mainan. Kalau kita di sini punya kreativitas tinggi, bisa membuat robot-robotan dari kayu, dari apa, nanti posting, barangkali ada artis yang tertarik Pak, yang mencoba, bisa dijual dengan harga yang lumayan kalau ke artis mah. Nah salah satu teknik fotonya gini, ini tuh dibuat dari kardus Pak, kardus dikasih penerangan, dikasih lampu. Jadi seakan-akan ini teh polos kan, di dunia mana itu jadi bodas saudara. Jadi fokus foto ke produk. Jadi gini lanjut. Nah seperti ini contohnya dibuatnya gini. Nanti di sini pakai lampu belajar, lampu sorot atau senter atau apa. Bisa di sini foto produknya disimpan di sini, foto scrap. Lumayan itu jadi salah satu nilai tambah ke produk yang kita posting. Bagus juga. Nah ini contoh kayak gini. Ini pakai lampu belajar. Ini kardus atau apa bisa mungkin Bapak nanti kreatif membuat sendiri, tapi di sini contohnya kardus kayak kain dipoto menarik. Nah hal lainnya nih, tadi kita sudah belajar mengenai Facebook, Instagram, Shopee, Lazada atau marketplace, website juga sudah paham ya. Insya Allah saya doakan semuanya, semoga yang hadirin di sini memahami apa yang saya sampaikan.
Selanjutnya konsisten di sosial media. Konsisten terang bapak-bapak ibu-ibu. Konsisten itu rajin tidak mudah menyerah. Konsisten berjualan di sosial media itu artinya konsisten sesuai kesanggupan minimal 1 hari 1 kali posting. Ya, contoh ibu mau berjualan di Facebook, jualan kerudung di grup ibu-ibu rumpi atau gosip atau ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian atau alumni mana, alumni pesantren atau alumni SMA, alumni SMP, alumni SD, apapun grupnya ibu masuk, ibu posting minimal 1 hari itu 1 kali daripada 1 hari 1 kali update status tidak menghasilkan, mending 1 hari 1 kali posting ya. Lebih bermanfaat. Konsistensi membuat usaha kita menempel di pikiran pembeli sehingga berpotensi menjadi pelanggan loyal. Kalau bapak setiap hari atau ibu setiap hari memposting produk bapak, orang-orang teh wah ini jualan deui, senang we jualan deui. Awalnya memang kesel misalkan, tapi lama-kelamaan, tapi meninggal-tinggal menariknya, penasaran. Soalnya gitu orang-orang itu biasanya pola pikirnya seperti itu Pak Bu. Jadi melihat iklan itu jangan sekali aja. Kalau sekali mah saliwat udah hilang di pikiran. Tapi kalau berkali-kali jadi menempel di pikiran nanti. Asal penasaran ya sudah iklan baik, pesan akhirnya. Itu cara berjualan online juga salah satunya. Konsistensi menambah kepercayaan pembeli gitu. Karena kita sering memposting, seringnya postingan kita itu menambah kepercayaan si pembeli tersebut. Facebook dan Instagram marketing tadi ya, Facebook salah satunya tadi segmentasi pasar. Namanya ya Pak Bu, di dunia marketing ini yang tadi ibu masuk ke grup arisan, ke grup apa aja yang alumni itu nate segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu memilih target, misalkan saya kasih ambil contoh lagi apa ya? Jambu, misalkan jambu Pak Ahen. Jambu kristal misalkan target pasarnya itu anak-anak sekolah, maka Pak Ahen harus memasuki area grup anak-anak SMA, anak-anak remaja. Bisa juga memasuki grup kalau Pak Ahen suka game, ada perkumpulan komunitas game Pak. Di situ di game web posting jambu kristal, barangkali pas main game haus yang seger-seger, saya begitu posting aja. Itu nami teknik nanti segmentasi pasar. Atau di Instagram juga sami ayo nama Facebooknya Instagramnya sami terus ngasih fitur bagi para penjual, siapa aja yang menjual ada areanya tempat khusus di Facebook, di Instagram disediakan sekarang sudah ada. Tapi tadi teh ya bukan hanya cuma diposting di tempat itu, harus juga lewat seni berbicara jempol kayak namanya. Hari dulu mah mulutmu harimaumu, hari nama jempolmu harimaumu, bedanya. Makanya seni kata-katanya lewat jempol ini harus bagus juga kalau kita memilih berjualan di Facebook dan Instagram. Nah ini Facebook Ad ada fiturnya beriklan di sini. Kalau Bapak pengen beriklan mandiri manual boleh bisa. Tapi Facebook menyediakan jasa iklan seperti TV Pak, televisi. Kan itu yang soklin lantai daya yang itu yang diiklan di TV, mereka harus menghubungi pihak TV, pihak RCTI misalkan kita mau pasang iklan, biayanya berapa, durasinya berapa lama, terus produknya apa. Itu kalau di TV, di Facebook juga sama. Facebook mematok harga seingat saya 50.000 itu 7 hari diposting oleh tim Facebook sendiri. Jadi misalkan Bapak atau Pak Sarman ingin berjualan baju pakaian di Facebook tapi menggunakan jasa Facebook, harganya 50.000 untuk 7 hari iklan. Apa keuntungannya Pak? Keuntungannya Bapak itu bajunya ketika orang-orang lagi scroll gitu beranda, lagi lihat update status batur, lagi lihat foto postingan di mana curug, tiba-tiba langsung muncul produk Bapak karena Bapak menggunakan jasa Facebook Ad. Itu Facebook Ad itu keuntungannya. Tapi mungkin ini ketika Bapak sudah memahami betul digital marketing, karena ini lumayan Pak, prosedurnya harus orang yang memang benar-benar memahami Facebook Ad.
memahami konsekuensinya, memahami juga keuntungannya. Nah, jadi ini hanya sebagai transfer ilmu lah, pengetahuan. Setidaknya Desa Langasari juga tahu bahwa di Facebook juga ada fitur Facebook Ads. Nah, ini sama seperti tadi Instagram marketing fundamental, maksudnya dasar-dasar berjualan di Instagram cukup foto yang menarik saja Pak kalau di Instagram, karena Instagram itu fungsinya cuma memposting foto. Jadi kalau di Facebook mah ada bisa kan kata-kata juga bisa di Facebook. Kalau di Instagram mah foto, posting foto. Nah, fundamental atau dasar berjualan di Instagram hanya foto, itu fundamentalnya atau dasarnya. Lanjut. Ya, sekian, ternyata sudah beres. Dari tadi pemaparan saya mulai dari pemasaran Facebook, Instagram, lalu marketplace, Lazada, Shopee, Tokopedia, seperti itu. Terakhir ada website dan juga cara-cara berjualannya tadi. Semoga bapak-bapak di sini dan ibu-ibu bisa memahami bahwa digital marketing itu seperti itu. Tadi juga saya jelaskan bahwa kita sudah menyiapkan website bagi masyarakat Desa Langasari sendiri. Diharapkan bisa bermanfaat, bisa juga menambah istilahnya kualitas sumber daya manusianya, kreativitasnya, inovasinya masyarakat Desa Langasari, supaya menjadi desa yang tidak terbelakang, menjadi desa yang terdepan, menjadi desa percontohan, sehingga orang-orang pun merasanya wah iri sana Desa Langasari mah di bukan apa di bibir kota, tapi pengetahuan kualitas orang-orang teh bagus-bagus, sudah mengetahui digital marketing teh apa, gitu, berjualan online itu sudah tahu dibanding desa-desa yang lain yang mungkin belum terjamah dengan ilmu ini Pak. Jadi mungkin umur kita sudah tidak muda, tapi pengetahuan harus tetap ditambah ya. Kalau bahasa agamanya malah di belajar itu dari mulai dibuai, dari bayi sampai masuk ke liang kubur, ke liang lahat, itu harus tetap belajar Pak. Karena tadi menurut Pak Kades ya, ilmu itu tidak berat dibawa. Ilmu mah hampang, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi amal jariah jika kita membagikan lagi kepada orang lain. Seperti itu. Mungkin untuk pemaparan materinya hanya itu Pak. Masuk ke training. Sekarang training udah jam berapa? 3.12. Jam 3.12 Pak. Tadinya rundown. Mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku Tahan 1, 2, 3. Atos, masalah satu karos. Salam. 1, 2, 3, tahan.